Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diandra Kusina Pratiwi dari kelas 10 Wisdom nomor absen 12. Di kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang perubahan di hidup saya. Hai, kenalin, nama saya Diandra, sering dipanggil Diandra, Andra, atau Andra, terserah kalian mau manggil apa. Saya mau sedikit bercerita tentang apa sih yang terjadi di hidup saya, dan mungkin cerita ini juga pernah saya sharingkan ke devotion pada saat di kelas. Dan teman-teman juga tahu kalau perubahan hidup itu tergantung bagaimana kita datang ke Tuhan dan apakah kita mau menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Waktu 2022, keluarga saya mengalami krisis ekonomi. Banyak keluh kesah yang dialami oleh keluarga kami. Dan sebelum COVID, keluarga kami tidak pernah yang namanya mengeluhkan kesahnya. Bahkan masalah benar-benar sedikit yang datang. Dan tidak hanya itu, waktu sebelum COVID juga keluarga saya tidak pernah sedikit pun kekurangan di dalam ekonomi, yang bisa dibilang mungkin berkecukupan. Dan ketika COVID, saya mulai berpikir dan keluarga saya mulai mengalami yang namanya krisis ekonomi. Sampai akhirnya saya terkena mental yang sangat down sekali, yang dimana saya tidak bisa berpikir sedikit pun, karena dulu di situ saya masih berumur sekitar 12 tahun. Dan tidak disangka ternyata pada posisi itu banyak masalah yang datang di hidup saya, dan masalah itu mungkin terlalu berat bagi saya yang benar-benar masih di umur 12 tahun. Dari mama saya yang harus menghidupi 8 orang anak dan menghidupi kedua orang tua mama saya, dan dari situ masalah datang mulai satu persatu mulai datang. Yang pertama, mulai kesusahan untuk membayar uang sekolah, tagihan, bahkan kekurangan dalam membeli makanan untuk kita makan di setiap harinya. Hanya mengandalkan bantuan yang terus datang ke kami. Puji Tuhan, Tuhan masih bisa membantu saya dan keluarga saya, karena ada orang-orang baik yang mau membantu keluarga saya dengan mengirimkan sedikit bantuan kepada keluarga saya. Pada saat itu, seiring berjalannya waktu, saya melihat teman-teman saya memiliki barang yang saya mau. Tapi ketika saya berdoa ke Tuhan dan melihat barang tersebut ada di depan mata saya terus berdoa ke Tuhan. Saya sempat menyerah terhadap takdir jalan hidup saya, karena dulu saya sempat berhenti bersekolah, tetapi puji Tuhannya saya masih bisa lanjut sekolah ketika saya masuk di Eagle School. Dan di situ pertama saya masuk itu mulai saya memiliki rasa semangat untuk menjalani hidup, dan saya terus berusaha untuk apa yang saya lakukan itu menjadi berkat nantinya. Sewaktu itu juga saya merasa diri saya tuh nggak pantas gitu buat hidup di sini. Tapi dengan takdir Tuhan mempertemukan saya di sekolah Eagle School, dan banyak berkat yang melimpah di hidup Diandra. Terutama Diandra lebih ingat ke Tuhan, dan Diandra tidak lagi datang ke Tuhan hanya karena butuh Diandra, tapi karena Diandra sudah membangun iman kepada Tuhan dan berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan memberi pekerjaan mama saya yang sangat luar biasa. Bahkan pekerjaan tersebut bisa memenuhi kebutuhan 8 anak mama saya dan kebutuhan rumah. Waktu saya beranjak ke kelas 10, saya dipertemukan oleh guru yang menurut saya sangat luar biasa bagi hidup saya, yaitu Coach Agus, yang dimana Coach Agus selalu sharingkan tentang Tuhan. Awalnya saya berpikir kenapa yang selalu di-sharingkan oleh Coach Agus itu selalu Tuhan, dan ya
saya benar-benar mendengarkan hal tersebut, dan saya mempelajari kepada hidup saya sendiri, yaitu datang ke Tuhan bukan karena butuh atau kita kepepet, tetapi datang ke Tuhan itu karena kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan. Ketika saya mempunyai banyak masalah, saya datang ke beliau, dan beliau sendiri memberikan nasihat kepada saya. Dan nasihat yang selalu saya ingat yaitu datang ke Tuhan, berdoa, dan terus perbanyak membaca Alkitab setiap pagi. Dari situ saya belajar untuk ketika saya datang ke sekolah, saya berdoa kepada Tuhan, dan pertama yang saya ucapkan ke Tuhan yaitu berterima kasih ke Tuhan karena telah memberikan saya nafas, bahkan berkat. Dulu saya pikir berdoa itu sulit. Waktu saya berusia 16 tahun ini dan mau menginjak 17 tahun ini, saya mulai sadar bahwa berdoa itu tidak lama. Hal yang bisa saya pelajari di kehidupan ini yaitu melakukan segala sesuatu itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Itu adalah satu pesan yang selalu saya ingat sampai sekarang, karena menurut saya pesan tersebut bisa menginspirasi hidup saya. Terima kasih.